Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai model dan prinsip pengembangan kurikulum di MI. Anggota dari kelompok 2 yakni Izzatul Intiha Putri, Muhammad Riza Saputra, Puput Fatma Arini, Aditya Meila Zulfaningrum, dan Abdillah Naufal Abror. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Terdapat berbagai model dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif. Kedua, model dari bawah atau grassroots. Yang ketiga, model demonstrasi. 4. Model Beauchamp. 5. Model terbalik Hilda Tada. 6. Model hubungan interpersonal dari Rogers. 7. Model action research yang sistematis. 8. The Systematic Action Research Model. 9. Emerging Technical Models. 10. Model Raup-Tyler. 11. Model D. and K. Wheeler. 12. Model pengembangan kurikulum Audrey dan Nichols. Terdapat beberapa tahap-tahap pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengembangan kurikulum pada tahap makro. Kedua, pengembangan kurikulum pada tahap intuisi. Ketiga, pengembangan kurikulum pada tahap mata pelajaran. Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum pada tahap program pengajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah konsep kurikulum yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk menggantikan kurikulum 1994. Kurikulum ini dirancang sejak tahun 2000 dan ditetapkan pada tahun 2004. Dalam tahap-tahap pengembangannya, kurikulum ini dikenal dengan kurikulum KBK atau kurikulum 2004. Pada kurikulum berbasis kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggung jawab. Adapun ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Penyampaian pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. Yang kedua, pengetahuan integritas sosial. Ketiga, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Keempat, persamaan memperoleh kesempatan. Kelima, abad pengetahuan dan teknologi informasi. Keenam, pengembangan keterampilan untuk hidup. Ketujuh, belajar sepanjang hayat. Kedelapan, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Dan yang terakhir, pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Itu tadi penjelasan mengenai model dan prinsip pengembangan kurikulum di MI. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya teman-teman.
Terima kasih, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.